Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami pada Padepokan Sukma Wijaya Alikma. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Teman-teman semua, pada video kali ini kita kedatangan lagi seorang narasumber ya. Dia ini memiliki pengalaman, yakni ibunya pernah dipelet. Dan juga teman kita ini juga pernah belajar keilmuan-keilmuan juga gitu ya. Nah, bagaimana tuh kelanjutannya ceritanya? Terus kita langsung aja sama Mas Dimas. Iya. Iya, Dimas aja. Iya, Bukan Dimas Beck ya. Bang. Oh, itu beda lagi ya. Oke, Mas Dimas. Sekarang kesibukannya ngapain Mas Dimas? Sibukannya paling foto. Video, videografer juga. Videografer, foto juga. Bantu-bantu temen aja lah. YouTube. Terus selain itu nggak cuman jadi freelance YouTube aja? Iya, itu aja sih paling. Nah, jadi teman-teman semua, Mas Dimas ini tadi kan ceritanya sebelum kita masuk on cam tadi ya, Mas Dimas kan udah cerita nih ya, tentang nyokap ya, Iya, ibu ya, nyokap. sama dulu Mas Dimas pernah belajar juga gitu. Nah, sebelum kita masuk ke Mas Dimas belajar, pengen tahu dulu nih, dulu tuh nyokap itu katanya pernah kena pelet ya. Iya. Tuh ceritanya tuh gimana sih lengkapnya? Jadi tuh dia pernah kenal orang gitu. Ya, orang pastilah. Iya. Kenal. Iya, dia pernah kenal orang nih di Facebook. Dan dia nggak tahu itu siapa. Dia namanya bersilaturahmi ya, chat-chatan ya. Ibu saya bales lah, ya kan, nyikapinya baik aja. Tapi sorry, ibu waktu itu masih sama bapak apa sudah? Enggak. Oh, bapak sudah almarhum. Udah almarhum. Jadi waktu itu ibu maaf udah janda. Iya. Oke. Terus banyak itu kenal sama teman di Facebook gitu ya. Nah, terus kenalan. Nah, ibu saya tuh suka dikirimin kayak kamu habis sholat baca ini. Oh, wiridan, doa-doa, bacaan-bacaan gitu ya. Mungkin pada saat itu ibu saya sih ibadah. Cuma untuk hal-hal yang kayak gitu dia mungkin agak awam. Nah, ya dibaca lah tuh itu amalan. Selang beberapa minggu, ibu saya pernah bilang, kok ibu ngerasa ibu tuh kayak wayang. Kayak wayang. Dia digerakin. Oh iya, oke. Jadi seperti dia mulai agak linglung berarti ya. Mulai dari itu saya nangkep pembicaraan ibu saya nih, kayak wayang. Wayang tuh kan digerakin. Ada yang menggerakkan. Mulai situ saya suka kepikiran nih, Ki. Lama-kelamaan tingkahnya udah mulai aneh. Kayak di rumah nih pulang kerja yang dipegang cuma handphone, cuma chat-chatan sama itu orang. Semakin berjalannya waktu, itu ibu saya udah bener-bener sama anak sendiri nih, sama saya, sama adik saya dipanggil nggak mau nangis. Jadi sudah mulai lupa. Tapi tetap kerja kan ibu? Nggak waktu itu? Kerja. Cuma di kerjaannya itu juga bosnya juga cari tahu apa nomor anaknya. Akhirnya nemu nomor saya, bos ibu saya bilang ibu saya di sana kelakuannya aneh-aneh. Tapi sorry, ente ada adik kakak atau sendiri? Ada adik satu, masih sekolah, kuliah? Dua sih. Dua. Ada dua. Yang satu masih sekolah. Nah, jadi waktu itu kondisinya ibu di kerjaan tuh mulai nggak fokus kerja ya. Terus bosnya ibu tuh nyari nomor ente gitu. Cari tahu dari yang ngajak.
ibu saya kerja di situ gitu. Ya mulai dari situ ibu saya suka ngelamun, ya pandangan kosong jauh, dipanggil nggak mau nengok, berapa kali pun dipanggil nggak mau nengok. Pada itu ibu saya pulang nangis. Kenapa tuh nangisnya? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu dia pulang nangis, nyebut namanya orang. Nama orang. Dia mau kabur tuh, saya jegat. Akhirnya saya suruh adik saya yang nomor 2 nih untuk jagain ibu saya di rumah. Saya lagi keluar, adik saya yang kecil nih yang nomor 3, dia nyamperin saya keluar, "Kak, ada nenek-nenek di rumah." Ada nenek ente bukan? Nenek saya udah almarhum juga. Udah lama almarhum ya. Saya bingung nih nenek siapa gitu. Iya. Ngapain dia ke rumah saya gitu? Iya, tanpa permisi lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Udah gitu saya samperin, nggak ada yang bertamu ke rumah saya. Nggak ada. Jadi tapi waktu itu ente lagi di luar toh, ada saya yang kecil nyamperin saya keluar. Ya saya penasaran kan, ini nenek siapa maksudnya, yang bertamu ke rumah saya siapa. Pas malam saya tidur, saya kebangun, terus saya ke kamar mandi, yang ada saya lihat, ya benar saya ngeliat sosok nenek-nenek. Itu yang ente lihat waktu itu kondisinya kira-kira masih ingat gak jam berapa? Ente lagi ngomong ngapain gitu? Itu kisaran jam 2 malam lah. Jam 2 malam. Saya kebangun mau ke kamar mandi. Ya udah, akhirnya saya samperin, udah nggak ada. Nenek, tapi lu sempet lihat nenek itu? Sempet, cuma saya nggak ngelihat jelas mukanya. Cuma perawakannya dia tuh ya bongkok, rambutnya panjang. Gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Semakin kesini, ibu saya tuh udah semakin aneh kelakuannya. Sorry, nenek itu yang waktu ente lihat itu lihat secara mata langsung, Johir. Tapi cuma sebentar apa lama waktu itu sosok itu kelihatan? Seperdetik, sekitar 1-2 detik lah ya. Gitu. Langsung hilang lagi. Terus kondisinya langsung merinding gitu sempat? Enggak? Merinding saya enggak, maksudnya ini malam-malam iya, malam-malam ya? Ini siapa takutnya penyusup ya. Takutnya penyusup dia ya. Terus iya, saya juga makin kesini makin penasaran, kelakuan ibu saya semakin aneh. Saya juga bingung juga kan. Ya udahlah, saya mutusin buat nyari orang pintar untuk cari tahu ibu saya ini kenapa. Ya ternyata itu dipelet, dikirimin nenek-nenek ke rumah. Nggak tahu itu nenek-nenek atau jin yang menyerupai nenek-nenek. Nah itu tahu nggak yang melet itu siapa? Itu sih sempat ada fotonya di handphone ibu saya. Cowok itu. Cuma memang kata orang pinter waktu itu memang bener ibu saya dipelet. Udah lumayan sembuh. Cuma dia kalau lagi sholat itu tuh suka dibisikin. Suara ini orang yang melet. Si cowok. Bisikannya ngomongin apa? Kayak menggerutu dirinya dia sendiri. Tapi kedengeran di telinga kata ibu. Ntar ibu berhenti sholat, ngulang lagi. Ntar tangannya gerak-gerak sendiri, kayak digerakin. Ntar kupingnya kayak ada yang gerak-gerakin. Itu ibu cerita sama kamu gitu ya? Terus kan sempat ke orang pintar tuh waktu itu kan. Terus orang pintar itu ngomong kan itu dipelet sama cowok tersebut gitu kan. Apakah ada benang merahnya dengan doa-doa yang dikasih ke ibu itu nggak ada? Nah itu chatnya udah sempet kehapus. Chatnya sempet kehapus dari si orang ini yang melet, ditarik lagi. Oke. Nah setelah banyak gangguan ke ibu gitu kan, akhirnya sembuhnya gimana tuh si Mas? Sembuhnya lama itu Ki. Masih suka digoda kalau dia lagi sholat. Ntar kalau lagi tidur suka nangis sendiri, tahu-tahu bangun. Suka ntar napasnya hilang sendiri. Napasnya hilang? Iya, napasnya hilang seperdetik, ntar ada lagi kayak orang dicekek gimana sih kayak gitu. Kayak ini tersedak ya, mirip-mirip tersedak gitu ya. Terus langkah selanjutnya yang waktu itu setelah ibu kayak gitu, apa solusinya dari orang pintar itu? Baca istighfar, zikir, sholat. Cuma yang saya heran masih tetap gitu aja Ki. Sampai sekarang? Masih diganggu. Kalau sekarang udah nggak kayak dulu ya, cuma masih kadang suka ada yang bisikin, ganggu-ganggu sholatnya biar batal. Saya bilang lawan aja. Kalau ibu terus ngalah, dia yang menang. Berarti sampai sekarang ibu ya masih kondisi begitu, cuman tidak separah dulu. Iya. Terus orang pintar itu emang nggak ngobatin atau apa gitu gimana? Ya ngobatinnya cuma begitu aja sih Ki. Kayaknya nggak ada ini ya kelihatan yang signifikan gitu ya. Iya benar. Itu sampai sekarang berarti ya ibu masih begitu ya. Ya insya Allah kita doakan semoga ibunya Mas Dimas cepat sembuh ya insya Allah ya. Berikutnya nih kan Mas Dimas pernah belajar nih belajar keilmuan kan gitu kan. Iya kalau belajar keilmuan itu pas zaman sekolah sih Ki. Jadi sebelum kasus ibu atau sesudah? Sebelum jauh. Sebelum. Itu pas masih ada almarhum bapak saya.
Itu gimana kok bisa zaman-zaman sekolah? Karena kan biasanya anak-anak sekolah ya paling nongkrong gitu kan, belajar. Nakal-nakalnya paling mentok-mentok tawuran paling ya. Iya, soalnya gini Ki, sekolah saya tuh udah dicap bener-bener sekolah paling ditakutin lah, STM. STM saya memang kan STM. gahar emang ya. STM mah. Makanya saya kadang saya mikir, saya anak laki, saya nggak boleh kosong-kosong banget nih. Takut ntar saya di jalan kenapa-napa ya kan. Saya sih mau ngisi bukan karena untuk mau pamer nih. Wah, saya punya kebal nih. Enggak, ngisi cuma buat jaga diri aja. Oh, jadi dulu itu sempat nyari-nyari itu untuk pengisian kebal gitu ya. Tapi pengisian ini membuat saya jadi belok. Beloknya maksudnya jadi suka sama laki gitu? Enggak gitu juga Ki. Bang. Beloknya apa ya? Enggak gitu juga Ki. Jadi beloknya tuh ya nggak tahu ini yang saya pelajarin ilmu putih atau hitam. Oh, jadi nggak tahu ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu. Saat saya melajarin itu ilmu, bawaan saya tuh marah, emosi, nggak takut sama siapa aja. Ibu saya pun saya lawan. Tapi kondisi itu ada bapak kan? Bapak lu berantemin juga tuh, lu ajak ribut juga? Bapak sih bisa juga dia. Lu ajak ribut juga nggak waktu itu? Cuma dia diem aja Ki. Jadi lu berantem sama nyokap, bapak sambil ngoko aja, yo terus tuh, gitu. Enggak, kalau saya berantem sama nyokap, bokap nggak ada. Oh, saya nggak berani, takut. Oh iya, jadi... Karena saya tahu dia bisa. Kalau saya di depan dia, saya pura-pura aja. Oh iya. Ternyata dia ngomong sendiri. Saya juga tahu situ bisa. Ngisi-ngisi gitu buat apa? Mau jadi preman? Buat jaga diri. Saya bilang gitu kan. Buat apa jaga-jaga diri? Buat ngisi-ngisi kebal begitu. Dia jadinya begini, kamu berani sama siapa aja, ngelawan sama siapa aja, bawaannya emosi. Itu waktu itu Mas Dimas kebawaan emosi, jadi berani sama siapa aja itu karena memang dari diri sendiri atau ada bisikan atau ngerasa punya ilmu waktu itu? Kalau saya sih nggak tahu Ki, tahu-tahu tuh hawa saya tuh maunya marah. Oh, maunya berantem aja ya? Maunya berantem aja. Saya sih nggak yang mikir, wah saya punya ilmu nih, saya mau berantem, enggak tahu kenapa. Tapi kebukti nggak waktu itu kan nanti kan isi kebal tuh, biasanya STM apa yang suka tawuran ya biasanya ya? Iya sih. Tawuran juga dulu? Dikit sih. Pernah ngetes nggak dulu? Jebol nggak atau itu? Kalau pernah ngetes sih, waktu itu sih saya lagi naik bis, ketemu pelajar lain, saya dijegat, saya ngelawan. Ternyata dia bawa celurit. Nanti bawa? Saya tangan kosong. Tujuan saya buat jaga-jaga aja. Iya. Saya nggak mau bawa-bawa sajam kan sekolah. Emang saya tujuannya mau sekolah, bukan mau ngelukain orang. Zaman dulu sekolah bawa celurit ya? Itu dia Ki. Sadis gue. cuman ya memang sih dulu zaman-zaman saya jual SMP SMA juga untuk jaga-jaga saya dulu bukan celurit yang saya bawa, rantai anjing. Oh my god. Terus lanjut. Iya, pas saya mau turun bis, dia jegat di pintu belakang. Iya, pakai kaki. Pakai kaki jegatnya. Dia minta duit. Saya bilang, "Lu siapa? Minta duit sama gua." Iya. Ya kan, saya bilang gitu. Dia ngerogoh tas mau ngeluarin itu celurit, saya lawan, saya ditendang, turun. Nah, saya di sini dibacok pakai celurit, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi baju robek. Tapi nggak tembus. Nggak berdarah gitu ya. Berdarah. Bekas pun nggak ada. Nggak ada. Nah, mulai dari situ, tadinya sih saya ngisi percaya nggak percaya ya Ki. Mulai dari situ saya jadi ngiyakinin apa yang saya lagi jalanin. Terus saya jalanin terus makin lama bangkit lah tuh kesombongan. Jadi apa? Ujub takabur ya. Jadi kalau saya ngejalanin itu wirid ya untuk itu. Jadi bukan karena Allah. Jadi tapi dulu setelah diisikan berarti ada wiridan yang dikasih gitu ya, wiridannya ya. Dan nanti amalin terus setiap malam. Setiap malam saya amalin terus. Nah, selain itu terbuktinya pernah ente tes sendiri nggak? Pakai pisau kan biasanya banyak tuh teman-teman yang saya lihat mana di media sosial gitu kan. Tes pakai cutter atau pakai silet gitu. Pernah sih waktu itu Ki. Terbukti saya lagi berantem sama tetangga, dia ngelawan, saya ngambil pisau. Saya bukan mau nganuin dia, malah atraksi. Iya. Ayo sini lawan gue. Nah terus abis itu sudah tes terbukti gitu kan, akhirnya kan jadi temperamen gitu kan. Tapi sekarang kan sudah nggak ngamalin lagi ya? Udah nggak, alhamdulillah Ki.
Udah enggak ya? Semenjak saya ngamalin itu, ngisi-ngisi kebal kayak gitu, saya jadi susah kerja. Gimana ceritanya bisa kepikiran buat ngelepas kebal itu, gimana sih ceritanya? Yaitu saya mau ngelepas itu karena saya emosi terus. Setiap saya dapat kerjaan, saya kerja, saya berantem sama teman kerja, berantem sama manajer, saya berantemin. Saya mikir kan, saya nggak bisa nih kayak gini terus. Saya nggak bakal bisa hidup kalau saya nggak kerja. Oh jadi masuk kerja sebentar, ada aja masalah gitu ya. Masuk kerja sebentar, ada aja masalah gitu. Iya, akhirnya saya buat cari-cari untuk ngebuang apa yang ada di badan saya nih kodamnya. Saya ketemulah sama satu orang pinter juga. Ya udah akhirnya saya disembuhin sama dia. Ternyata dia ngomong, badan lu nih jinnya, aduh bahaya semua. Jin-jin kelas ini ya, yang jawara semua, jin jawara gitu. Jenglot lah, banaspati lah. Itu dari orang pintar tersebut. Iya. Akhirnya disembuhin. Dengan cara apa waktu disembuhinnya? Saya dimandiin sih waktu itu Ki. Di kali gitu kan. Pas saya dimandiin nggak tahu lah dia baca amalan-amalan apalah untuk ngebuang yang ada di badan saya. Dan itu pas saya lagi dimandiin, itu saya ngeliat jelas mata merah, giginya panjang, lidahnya panjang. Itu ngelambai-lambai. Manggil gitu ya. Manggil saya buat ngikut ke dia. Cuma nanti nggak ikut. Enggak. Tapi sempat terpengaruh juga waktu itu, sempat mau ikut Enggak, soalnya orang pinter ini ngelihat pandangan saya ke sana tuh kosong. Karena saya kaget apa yang saya lihat. Ternyata dia nanya, kamu ngeliat apa? Saya ngeliat ada sosok ya, nggak tahu itu jenglot apa enggak. Ya pokoknya matanya merah, giginya panjang, lidahnya panjang. Kayak jenglot lah ya, kayak jenglot gitu. Terus orang pinter ini bilang, ya itu yang ada di badan ente. Badan sampean. Nah sudah selesai itu, sudah saya mandikan itu, akhirnya sudah selesai melihat sosok itu, terus masih bisa ngelihat lagi nggak? Bagaimana? Kalau sensitif sih kadang saya suka sensitif, suka merasa merinding, cuma sekelibatan, nggak kayak yang sejelas dulu. Saya kan juga ngikut sama temen nih, bantu-bantu bikin video YouTube horor. Kadang kalau lagi syuting di rumah kosong saya suka ngeliat kelibet gitu ya. Nyium-nyium bau. Tapi kalau dulu pas masih kebal itu ngeliatnya jelas ya, bisa ngeliat ini itu. Pas wirid pun ada yang datang gitu-gitu ya. Itu sering yang datang. Sering ya. Jadi tapi sekarang udah nggak ngamalin lagi ya, alhamdulillah ya. Udah nggak. Udah dilepas semua ya. Itu tahun berapa sih ngelepasnya waktu itu? Itu saya ngelepas itu tahun 2015. Oh udah lama ya, sekitar 6 tahun mau 7 tahun ya. Udah nggak ngamalin lagi lepas itu. Jadi sekarang hidup lebih tenang lah ya. Lebih tenang Ki, lebih ya banyak temen, nggak emosian, ya pokoknya lebih nyaman aja lah. Pas dulu masih itu jadinya kayaknya susah aja bergaul ya, kini ya. Nyari temennya susah Ki, gimana rezeki Ki? Iya, karena ada pepatah mengatakan bahwasanya banyak teman banyak rezeki gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak punya teman ya susah juga rezekinya. Makanya, dari mana kan gitu kan. Oke teman-teman semua, tadi itulah cerita dari Mas Dimas tentang kebal ya. Jadi ada sebuah hikmah yang kita bisa petik bahwasanya kalau kita belajar sebuah keilmuan itu ya kita harus jelas ya ilmunya apa. Yang kedua jangan terkecoh dengan yang namanya kesaktian. Karena sebenarnya ini kalau dari pemahaman saya gitu ya, kekerasan tidak bisa kita balas dengan kekerasan gitu. Makanya pada waktu orang kekerasan kepada kita harus balas dengan kelembutan. Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu dia baru mau belajar, waktu Syekh Abdul Qadir Jailani masih muda, dia sempat ditodong sama perampok di gurun pasir, dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak melawan dia dengan kekerasan, Mas Dimas gitu. Namun perampok tersebut minta uang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani memberikannya. Nah setelah itu perampok tersebut pergi, tiba-tiba perampok tersebut ingat, loh dia balik lagi. Sebenarnya lo mau kemana? Kata perampok itu kan. Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong, saya mau ngaji, saya mau belajar. Terus apa modalmu? Ya buku-buku, dia cuma bawa buku-buku hadis, buku fikih ya, buku-buku ilmu hikmah, dia cuma bawa itu gitu, buku-buku tasawuf gitu. Terus perampok itu nanya, lah kalau cuma dengan buku itu, lu gimana hidup? Lu kenapa semua duit lu kasih ke gua? Kata perampok gitu kan. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani hanya menjawab begini, Tuan, engkau mencari uang. Makanya pada waktu engkau bertanya kepadaku tentang uang, maka akan aku berikan. Begitu juga saat aku mencari sebuah ilmu. Aku mencari sebuah ilmu, bahwa jika aku bertemu seorang syekh, maka dia akan memberikan ilmu itu kepadaku. Begitu juga dengan kamu, karena kamu mendatangi aku membutuhkan uang, maka aku akan memberikannya. Lalu si perampok tersebut bertanya, lalu bagaimana dengan uang yang aku dapat? Hukumnya dari ilmu yang kamu pelajari? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan,
Allah itu hanya menerima yang halal-halal saja, dan semua yang kita miliki dalam dunia ini, baik itu ilmu maupun harta, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari bagaimana cara kamu mendapatkannya, untuk apa kamu pakai, ya kan? Untuk apa kamu pakai, dan dari mana cara kamu mendapatkannya. Gitu. Dari situlah si perampok tersebut mengembalikan uang Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bekal dia untuk belajar. Dari hikmah tersebut kita juga bisa petik bahwasanya kalau dulu Syekh Abdul Qadir Jailani melawan si perampok tersebut dengan kekerasan, yang ada berantem dan akhirnya akan jadi bunuh-bunuhan, benar nggak? Ya kan? Benar. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani dulu itu melawannya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, maka Allah mengubah hati si perampok tersebut, benar nggak? Mengubah hati perampok tersebut, membolak-balikan hati perampok tersebut supaya mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani muda itu. Oke teman-teman semua, itu tadi sebuah hikmah yang bisa kita petik dari teman kita Mas Dimas, bahwasanya sebuah ini hanya pelajaran aja ya Mas Dimas ya. Mas Dimas dulu kayak gitu ya nggak? Cuman itu nggak boleh dicontoh ya Mas Dimas ya, karena itu akan membawa kita jadi temperamen, emosi gitu. Cuman lebih baik kita menghadapi segala sesuatu dengan cinta kasih dan kasih sayang. Jadi lebih baik. Oke, see you, sampai di sini dulu, dan tonton video-video kita selanjutnya di Padepokan Sukma Wijaya Al-Himah. See you, bye bye.